PC ya? Ya istilahnya nggak kos, kalau kos banyak, semua orang dibuka ini cuma orang-orang tertentu aja. Ikannya juga Om Marul udah banyak banget nih. Jatah saya yang mana Om Marul? Oh saya nggak ada jatah-jatah, ini semua dijual. Kalau dijual silakan. tuh Om Marul ya, pokoknya nggak boleh dijatahin sama orang, pokoknya dijual. Kita berkunjung ke tempatnya Om Arul, men. Nas, kita naik ya ke kandangnya. Banyak tanaman. Om Arul nih senior. Main pos ini, posnya juara terus deh. Nah ini kandangnya Om Arul. Nah ini Om Arul. Assalamualaikum Om Arul. Waalaikumsalam. Kandang bibitan saya. Kita lihat kandang Om Arul dulu. Kandang bibitannya Om Arul nih. Ini pasti burung-burung juara semua. Ini burung dari mana aja nih Om Arul? Breeding sendiri. Import berarti ada Om Arul. Rata-rata. Ada satu import dari Panorang. Kita lihat burung importnya Om Arul. Titipan orang. Nah, yang itu ya? Apa yang itu? Tipis. Mantap. Import mana ini Om Arul? Jerman. Jerman. Oh, ini kandang breeding semua ini. Ya, udah siap, kita lihat kandangnya Om Arul. Oke, karena kalau ini kita naik lagi ke atas. Terus kita lihat trapnya Om Arul. Ini trapnya kandang Om Arul. Mantap. Pakai kaca dan pakai hordeng. Di sebelah sana kita lihat ada pabrik. Matiro, cuman penyimpanan doang. Gimana nih? Nah, ini tempatnya enak banget ini. Tempatnya lantai 3 enak. Ya kita lihat ke dalam. Ini dia nih namanya nih, Arulman Racing Pigeon, Simply the best. Masuk kandangnya Om Arul. Wah, kandang senior. Om Arul lagi ngasih makan. Mantap. Ini pintu trapnya besi. Ini ada begitu ya. Bukanya mana Om Arul? Hah? Bukanya mana? Bawah pojok, keluarin ya. Oh itu. Iya. Ini tempat bukanya nih. Jadi ini lumayan hangat di sini. Ini Enak. kandang betina, Nah dipisah. ini kandang jantan. Ini kandang betina nih, betina semua berarti. Kalau masuk ya sini. Nah ini seperti begini. Barangkali ada yang mau nyontoh nih kandang Om Arul nih. Kalau ngeluarin ya kita angkat. Nah iya diangkat ya keluarinnya tuh. Tapi panas di sini enak ya, jadi dia kering ya. Nah itu nggak boleh basah. Iya. Nggak boleh basah. Nih bos-bosnya Om Arul. Kalau ada yang mau japri. Burungnya ada berapa ekor kira-kira? Jadi penerbang ada 30. Penerbang 30. Ya cuma ada titipan banyak. Oh banyak titipan, breeding ya? Titipan lomba. Oh kos ya, kandang kos ya Om Arul ya? Ya istilahnya nggak kos, kalau kos banyak, semua orang dibuka, ini cuma orang-orang tertentu aja. Oh gitu. Cari yang nggak ribet. Iya, kalau saya boleh ngangkos. Nah, asal nggak ribet. Asal nggak ribet pokoknya. Kalau nggak ribet kan wah, nanya mulu. Iya betul. Bikin pusing ini nggak usah. Betul. Itu apa itu Om Arul tuh? Hah? Itu. Buat naruh ETS. ETS di rumah. Belum naruh ETS. Oh gitu. Kan sana. Ini nih buat kenalin pi. Burung baru kenalin sini. Oh Ini sini. buat burung baru. Agak turun kenalinnya. Oh ini untuk burung baru. untuk burung baru, Ya. mengenal masuk kandang begini. Ini mirip kan sama buat masuk sama ini mirip ya. Iya. Terus trapnya yang mana? Ini. Ini trapnya ini. Oh, terus nanti ATS ininya Landing. landing. Di bawah keramik landing, depan landing. Tuh, Oh, kita di bisa- bawah keramik ini ada Di landing. sini ada landing, di depan ada landing. Oh.
Aku baca ya ketutupan keramik juga ya. Keramik terbagus daripada kayu kan gampang rusak. Nah itu ada landingnya. Oh itu besar. Nah, untuk Di sini bisa dicontoh. landing. Mending keramik ya. Keramik paling mantap. Oke. Ya, jadi tempat TTS di sana lumayan jauh narik kabelnya. Wah itu juga bisa dibuka. Nah itu buat burung keluar ya. Enggak, buat Angin aja. kita nonton, lihat aja. Soalnya kan kalau kita berasa panas, kalau burung nyaman segini. Jadi kalau ada tamu saya buka nih. Oh iya benar. Ada memang berangin. Amarul ikut main di LLB juga nggak? Belum. Ya. Belum. Tahun ini insya Allah ya. Ada ditantangin sih. Ditantangin banyak yang nantang kayaknya. Amarul, saya mau tanya-tanya nih. Amarul ini main merpati ini sebelumnya itu merpati tinggian sebelum pos atau langsung merpati pos? Kayaknya kalau kecil sih tinggian, balap ada. Cuman kalau untuk mulai dari 2010 akhir langsung pos. 2010 akhir. Ya, langsung yang pos. profesional pos. Itu 2010, sekarang 2022, 12 tahun Amarul. Iya. Masya Allah. Yang Terus, pertama yang gebrak merpati rame online ya saya sendiri. wah mantap. Dulu nggak serame ini. Berarti Se Indonesia paling ada 5 pop aktif dulu tuh. Yang satu di Jakarta, LLB, 2 di Bandung, ada LBD, Walet, terus di Solo, terus di Ponorogo. Udah itu aja yang aktif, nggak ada lagi. Peredaran cincin dulu tuh nggak sampai, ya 3.000 aja nggak laku. 3.000 nggak laku ya? Nggak laku. Sekarang Masya Allah, puluhan ribu. iya puluhan ribu. Pomsi aja kan ID 100.000. Belum pom-pom yang lain bikin cincin sendiri ya kan. Iya. Kalau dulu nggak sampai itu. Masya Allah. Perjualan kan berat juga Berat ya. untuk ngeramin kayak sekarang. Iya. Berarti Amarul dulu sempat tembusin lepas terjauh sampai mana Amarul? Perjuangannya. Kalau saya sih yang bagus-bagusnya saya stop paling jauh di Sumbawa. Oh gitu malah. Yang bagus malah di stop ya? Ya, iya dong, bibit saya semua basicnya burung kencang. Oh gitu, ODR jadi. Iya, tahun pertama sampai tahun kelima kan saya mainnya rata-rata short middle. Jadi bibit saya bagus di stop dari situ. Oh. Saya main OLR, main apa ya basic dari situ. Termasuk yang long yang jauh sampai Sumbawa Bali juga dari basic dari situ. Sama aja bro. Tergantung kita ngerawatnya. Ya kita SPJ udah sering. Iya. Dari titik awal sampai Bali tuh nggak ada bolong, udah biasa jadi sekarang. Ya. Jadi kita bisa nunjukin orang lah kalau kita mampu gitu. Iya, Bukan siap. ngomong doang. Siap. Terus Tapi buat saya burung long itu kelas kedua. kelas 2 malah ya. Ya yang pertama justru burung-burung speed. Burung speed itu jarak berapa kilometer Pak Amarul? One day race lah, tapi paling ya shot itu paling bagus 300 kilo. 300 kilo ya? Kita lomba 100, 200, 300. Harusnya segitu yang shot ya. Ya. One day race harusnya segitu juga ya yang bagus ya. Ya karena udah makin jauh di lokasi Indonesia makin Berat. Cuaca. nggak jelas cuacanya segala macam. Iya betul. Ya malah banyak kan suhu angin segala macam kondisi kita Indonesia kelembabannya juga kurang lebih bagus ya. tinggi gitu. Terus Amarul ini pembibitan itu ada berapa banyak Amarul untuk indukannya yang bagus-bagus, yang impor? Udah nggak ada, salah sekarang sih di bawah udah nggak ada burung juara. Oh gitu. Nah, jadi burung saya sih nggak terlalu fanatik. Artinya saya ninggalin ada juara kita pindah kandang, istilah pindah kandang dijual lah gitu. Nggak Iya. terlalu pikir. Jadi harus nyimpen darah atau harus sudah tetes darah nggak masalah. Saya tiap tahun pasti ganti nambah burung atau dari anak-anakan yang burung kita jual anakannya ada ya kita breeding lagi, kita cobain aja kayak gitu. Merawat burung ini gimana Om Marul ini? Kita gimana biar bisa juara merawat burungnya dari awal kita beli atau breeding sampai kita ikut lomba sampai juara itu gimana kiat-kiatnya Om Marul? Yang pertama pemilihan bibit. Bibit itu pertama harus sehat. Terahnya Yang itu atau gimana? terah kalau bisa ngambil bibit tuh kalau nggak bisa beli juaranya ya saudaranya juara atau anaknya juara. Iya. Paling jauh cucu juara lah. Tapi kalau bisa bikin belinya tuh dari pemainnya langsung gitu. Jangan udah breedingan orang gitu yang udah dikocek-kocek orang gitu kan.
teranu aja, tapi yang breeding siapa gitu, cuman teranu. Kalau bisa sih dari pemain yang benar-benar ada prestasi dalam 5 tahun terakhir lah, ada prestasinya gitu. Iya. Walaupun ya nggak sering-sering tapi ada prestasi tercatat bagus gitu. Iya. Yang harus ya terakhir itu harus sehat. Iya. Dalam setahun tuh burung nggak sakit, vaksin yang wajib. Vaksin tuh wajib ya Om Marul ya? Wajib vaksin, yang wajib tuh vaksin ND tetelo, itu paling susah kita tanganin kalau kita udah kena telo. Nah, Kalau penyakit yang lain mah gampang lah. ada vaksin itu di pasaran Tetelo ND itu kan ada yang tetes mata sama ada yang suntik ya Marul ya. Itu gimana Marul? Vaksin tuh ada 2 jenis ya, aktif dan inaktif. Kalau yang aktif itu tetes. Ya itu biasanya ada 2 ya. Itu campurannya 2 dicampur lalu bisa ditetes, diberi minum atau dispray ya, disemprot. Iya. Tapi itu short duration, artinya perlindungannya nggak permanen gitu. Lebih efek untuk di burung ya, di Iya. merpati yang saya baca artikel-artikel, karena kita nggak ada yang aktif itu strainnya khusus untuk merpati. Kita pakainya ayam. Kita Iya. mungkin karena untuk produsen vaksin juga di sini karena biaya terlalu tinggi kalau untuk masukin untuk burung merpati terlalu tinggi biayanya, costnya terlalu tinggi, makanya kita pakainya buat ayam. Buat ayam juga kita nyontohnya ke Australia punya. Di sana ahli-ahli peternakan termasuk yang udah bergulat di merpati pos udah nyaranin caranya pakai inaktif suntik ya. Itu pakainya strain Lasota. Cara vaksinnya itu pertama seperti kita COVID sekarang lah. Saya baca itu 2012 sudah ada artikelnya mereka. Kalau vaksin pertama tuh contohnya umur 30 hari. Nanti vaksin kedua 30 hari kemudian. Nah, itu vaksin pertama sekitar 80%. Vaksin kedua bisa 100% lah daya ininya. Nanti ketiga bolehlah booster. Ya, merek yang saya pakai itu yang ada strain Lasotanya Medivac and Emulsion. Yang ketiganya boleh lah sebulan lagi, atau yang keduanya pakai Sevac 7K. Itu yang komplit punya. Jaraknya 1 bulan ya Om Marul? Jarak 1 bulan itu paling benar, paling sesuai ahli lah. Kalau orang bilang wah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, mereka nggak bisa nunjukin artikelnya atau ini ya, paling dari ayam nggak bisa. Ayam kita belum burung merpati belum ada pengujian. Beda ya. Paling pas jarak sebulan. Ya. Itu seumur hidup bisa. Oh gitu. Iya. Itu Om Marul pernah nanganin seperti itu, terus setelah divaksin itu terbukti kalau burungnya itu tidak ada yang tetelo gitu. Kalau vaksinnya benar, artinya nggak ada outbreak ya gitu. Tepat sasaran. Sekarang divaksin, sebulan kemudian vaksin. Atau maksimum 3 kali booster lah. 3 sebulan kemudian booster lagi, itu boleh. Itu kalau tepat sasaran nggak ada. Nggak ada. Yang pertama, tapi vaksinnya jangan harus bagus, nggak boleh rusak. Orang salah pemula tuh gini, dia punya vaksin, dia pikir vaksin tuh harus disimpan dalam suhu ini ya, dingin ya, 8 derajat di kulkas, jangan beku. Orang mau vaksin kadang-kadang mau vaksin tuh harus di suhu ruang, nggak boleh dingin, takut kaget burungnya ya. Masalahnya orang tuh suhu ruang masuk kulkas, itu vaksinnya jadi rusak. Karena kalau udah suhu ruang, vaksin itu harus habis. Makanya kita ngakalinnya, kalau kita mau vaksin, sedotnya di dalam kulkas atau di dalam box es. Sedot masuk suntikan beberapa banyak itu. Nah, kita ademin, baru kita suntikin. Jadi di botol vaksin tuh tetap bagus kondisi vaksinnya, jangan keluar masuk kulkas, keluar masuk pendingin gitu. Itu kalau sekali adem nggak suhu dingin, udah sekali pakai dalam 24 jam harus habis. Nggak bisa keluar masuk kulkas, itu paling benar. Jamu gimana Om Marul? Nah, kita bisa bahas jamu nih gimana? Wah, lagi rame jamu ya. Lagi rame jamu nih. Om Marul tuh pakai jamu apa enggak sih sebenarnya, kita intip dulu. Medicine man, artinya sebenarnya apapun kita lakukan untuk membuat burung sehat, ya kan? Itu yang pertama, sehat. Bohong lah kalau orang jamu tuh bikin bikin juara segala macam, nggak ada istilah. Kita apapun doping segala macam, cuman paling 1% 2% dari burung. Lu kalau burung nggak sehat mau kasih itu nggak bakal bisa. Burung lu nggak, perawatan nggak bagus, burung lu bagus, perawatan lu nggak bagus, nggak bisa gitu. Atau burungnya
kita tuh performa ditunggu arah kesehatan sama latihan. Kayak gitu. Tanpa latihan, tanpa kesehatan yang dukung gitu gak akan berfungsi. Kita natural aja bisa. Cuman ya kita tetap ada, saya vitamin pakai, ya kan. Vitamin yang dipakai apa Om Marul biasanya? Kalau saya sekarang pakainya Pro Richard. Apa ulang? Pro Richard. Wah, Iya, itu itu boleh itu dicontek saya, ininya ya. Buat contekan nih. Iya, kalau itu sih sebelum dan sesudah race gitu. Oh, sebelum. Atau habis vaksinasi, habis burung perawatan sakit, itu bisa. Karena di situ ada probiotiknya, ada derbosanya gitu. Oh, siap. Ya, untuk membangun otot. Itu Untuk recovery bagus banget. recovery ya. Itu- Orang sekarang kita kan rata-rata lomba maraton, sekarang lomba, kemudian lomba lagi, kemudian lomba lagi, atau latihan intens. Orang nggak bikin recovery cepat gitu, nggak ada istirahatnya, recovery bagus. Lomba berikutnya dihilang karena nggak pas recovery. Gitu. Saya mau tanya, ini kalau masalah ETS itu Om Marul, itu ada pengaruh nggak sih sama yang aplikasi? Pertama, kalau kita ke zaman dulu ya, perjaman dulu tuh lomba manual semua ditangkap ya. Itu zaman dulu sebelum ada aplikasi ya. Itu ada nama jam STB, ada Yunpeng gitu. Itu baru harus ditangkap satu-satu, ya kan? Kita copot karetnya, kita foto. Kalau dulu masukin ke alat ke namanya Yunpeng atau jam STB. Untuk dibacanya, dikumpulin jamnya, dibaca. Kalau sekarang ada aplikasi, dipoto barcode-nya atau ditulis, ya kan? Itu kalau kita mau main koloni banyak, kita kalah. Tetap paling enak pakai ETS. ETS ya. ETS tuh saya pakai Top Vision, detik belakangnya bisa ada gitu. 0,0. Jadi 3 detik di belakang ada komanya, 3 angka masih ada gitu. Jadi burung datang bisa bareng-barengan gitu. Coba kalau pakai aplikasi, kita tangkap satu-satu, ya kan? Yang datang duluan malah yang keberapa ngambilnya kan, udah ketukar kayak gitu. Kalah deh jadinya ya. Ya paling apalagi main one day race. Pakai ETS lebih enak. Nah, tuh jam poser, emposer itu ya, itu kiat-kiat dari Om Marul ini. Siapa Marul? Ini terima kasih, kita bincang-bincang sedikit tentang ini semuanya. Terima kasih Om Marul. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul.